Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Satria Nugraha dari kelas Ilmu Reproduksi Ternak B. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, kesimpulan, dan juga saran. Latar belakang. Gametogenesis merupakan proses terbentuknya sel gamet atau sel kelamin. Gametogenesis sendiri memiliki dua jenis, yaitu gametogenesis pada jantan atau kita sebut dengan spermatogenesis dan gametogenesis pada betina atau oogenesis. Gametogenesis sangat penting dipelajari karena tanpa adanya gametogenesis, maka makhluk hidup tidak akan bisa berkembang biak. Selain itu juga penting untuk dipelajari mengenai struktur dan fungsi pada bagian sel sperma dan ovum. Selain karena merupakan hasil dari gametogenesis itu sendiri, juga untuk mengetahui proses fertilisasi pada hewan ternak. Dan juga uji kualitas semen menjadi faktor penting dalam perkawinan hewan ternak, terutama dalam inseminasi buatan. Uji kualitas semen sendiri terdiri atas dua, yaitu uji makroskopis dan juga uji mikroskopis. Untuk tujuan dari dilakukan praktikum ini adalah agar kita dan praktikan mengetahui dan paham materi secara detail tentang gametogenesis dan uji kualitas semen. Selain itu juga untuk mengetahui proses pembentukan sel gamet jantan dan betina dan juga proses terjadinya fertilisasi. Untuk manfaat, praktikum ini adalah proses yang dilakukan mahasiswa untuk menghubungkan dan mengintegrasikan antara teori yang didapatkan mahasiswa di ruang perkuliahan dan praktek secara langsung dengan terjun ke lapangan untuk melakukan objek kajiannya. Melalui praktikum ini, mahasiswa diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk melakukan pengkajian di dunia nyata, sehingga praktikan dapat lebih paham dan juga mendapatkan ilmu secara praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ismail dari kelompok 1 Ilmu Reproduksi Ternak kelas B. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai morfologi sel gamet jantan yang meliputi akrosom, sitoplasma, nukleus, sentriol, mitokondria, ekor, dan membran plasma. Morfologi sel gamet jantan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada kepala, bagian tengah, lalu ada bagian ekor. Dan pada bagian kepala sendiri itu ada akrosom, nukleus, dan sentriol. Untuk akrosom adalah organel yang terletak di daerah frontal kepala sperma yang mengandung enzim penting untuk penetrasi ke dalam oosit dan untuk pembuahan. Struktur akrosom berbentuk seperti topi yang berasal dari badan Golgi. Akrosom merupakan endapan kecil yang terletak di ujung apikal kepala sperma dan mengandung enzim hidrolitik, terutama hyaluronidase. Akrosom terbentuk selama proses spermatogenesis. Akrosom merupakan tudung bagian kepala sperma yang dapat menembus sel telur melalui proses kompleks yang disebut reaksi akrosom. Akrosom berfungsi untuk mensekresi enzim hyaluronidase yang berfungsi dalam membantu sperma menembus ovum pada korona radiata. Korona radiata ovum akrosom dan enzim akrosim merupakan enzim yang dapat menghancurkan glikoprotein yang terdapat di zona pellucida ovum, yang sangat penting karena di dalamnya terdapat enzim-enzim lisis, antara lain akrosin dan zonalisin, yang dikeluarkan saat reaksi akrosom berlangsung, dan selanjutnya enzim-enzim tersebut akan membantu ketika sperma menembus ovum. Lalu selanjutnya ada bagian nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma sebagai pembawa DNA atau kode genetik dan sebagai pengatur sel yang ditemukan pada organisme eukariotik. Inti sel mengandung beberapa materi genetik seperti kromosom XY pada sperma, lalu X pada ovum. Protein dan DNA atau kode genetik sebagai pengatur sel pembawa informasi yang diperlukan oleh individu baru. Selanjutnya ada bagian sentriol. Sentriol sendiri merupakan
organel kompleks berupa untayan protein yang biasa ditemukan pada sel eukariotik. Sentriol memiliki beberapa fungsi, diantaranya menghubungkan kepala dan leher pada spermatozoa, lalu bagian tengah sentriol terdapat cincin yang berfungsi sebagai penyuplai makanan bagi spermatid. Saat fertilisasi, sentriol berperan dalam pembelahan sel dalam penciptaan janin setelah sperma bertemu ovum. Selain itu, sentriol berfungsi menjaga nukleus agar tetap berada di tengah. Setelah itu, ada bagian tengah dari morfologi sel gamet jantan, yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan organel penghasil energi dalam bentuk ATP dan juga sebagai tempat di mana berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Mitokondria berfungsi mensuplai energi pada spermatozoa dalam bergerak terutama pada bagian tengah hingga bagian ekor. Lalu selanjutnya ada bagian ekor. Bagian ekor sendiri merupakan alat gerak dari spermatozoa yang energi pergerakannya didapatkan dari mitokondria. Dari sini energinya. Ekor atau yang dikenal dengan flagellum digunakan spermatozoa sebagai alat dorong dari dalam saluran reproduksi betina menuju sel-sel telur. Lalu terdapat bagian yang mengandung glukosa dan protein pada spermatozoa yang menyelubungi sel spermatozoa secara menyeluruh. Bagian itu adalah membran plasma. Membran plasma sendiri berfungsi sebagai pelindung spermatozoa agar nantinya tidak rusak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlinul Hakim dari kelompok 1 WRTB akan menjelaskan tentang morfologi sel gamet betina atau ovum. Ini adalah gambar dari morfologi sel gamet betina atau ovum. Yang pertama ada corona radiata. Corona radiata yaitu sel-sel granulosa yang melekat di sisi luar oosit dan merupakan mantel terluar ovum yang paling tebal. Corona radiata berfungsi menyediakan sel telur dengan protein esensial dan bertindak seperti pembungkus gelembung, serta melindunginya saat berjalan menuju tuba Fallopi dan juga sebagai pelindung saat proses fertilisasi di mana corona radiata ini mengandung asam hyaluronik yang hanya bisa ditembus oleh sperma dengan enzim hyaluronidase. Lalu ada sitoplasma. Sitoplasma adalah suatu cairan yang mengandung berbagai macam konstituen berupa organel-organel sel seperti mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, dan nukleus. Sitoplasma ini berfungsi sebagai pemberi nutrisi pada ovum dan metabolisme sel. Dan di sitoplasma juga terdapat sentriol yang berfungsi memotong bagian ekor dan kepala sperma saat fertilisasi. Lalu ada membran pitelin. Membran pitelin adalah lapisan transparan di bagian dalam ovum yang merupakan bagian dari lapisan pelindung primer pada sel telur yang paling dalam, yang terletak di antara sitoplasma dan zona pellucida. Fungsi dari membran pitelin ini adalah untuk melindungi ovum dan juga sebagai blokade serta penyeleksi sperma yang ingin masuk ke sel telur. Lalu ada zona pellucida. Zona pellucida merupakan salah satu lapisan yang berfungsi melindungi oosit dan tersusun atas glikoprotein dan polipeptida. Zona pellucida tersusun atas beberapa jenis glikoprotein pada tiap spesies yang diberi nama ZP1, ZP2, dan ZP3. ZP1 diketahui sebagai penghubung antara ZP2 dan ZP3, sehingga keberadaannya dibutuhkan dalam menjaga keutuhan struktur zona pellucida untuk meminimalisasi berkurangnya fekunditas, dan ZP2 berperan penting dalam pencegahan polispermi. ZP3 merupakan glikoprotein major dari zona pellucida yang berperan sebagai reseptor spermatozoa, menginduksi antibodi, serta menimbulkan infertilitas yang reversibel tanpa menyebabkan gangguan pada ovarium. Zona pellucida dapat dilewati dengan bantuan enzim afrosin yang dapat memecah membran luar oosit, memungkinkan nukleus haploid dari sel sperma bergabung dengan nukleus dari oosit.
Lalu yang terakhir adalah nukleus. Nukleus mempunyai bentuk bulat dan biasanya terletak di tengah-tengah sel. Nukleus ini berfungsi sebagai pembawa materi genetik berupa kromosom X yang tersimpan di dalam suatu molekul polinukleotida, yaitu DNA. Selain itu, nukleus juga berfungsi untuk mengatur dan mengontrol segala aktivitas sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arat Fahmi Gautama Krisnadi dari kelas Ilmu Reproduksi Ternak B, kelompok 1 akan menjelaskan tentang proses spermatogenesis dan proses oogenesis. Spermatogenesis terjadi dalam tubulus semifinerus testis. Proses ini dalam keadaan normal dapat terjadi setiap saat. Kualitas spermatozoa dilihat dari berbagai faktor seperti morfologi, kuantitas spermatozoa, dan motilitas. Dalam proses ini terjadi dari 3 tahap, yaitu spermasitogenesis, spermiogenesis, dan spermation. Spermasitogenesis merupakan pembelahan spermatogonium menjadi spermatosit primer. Kemudian, spermatosit melanjutkan pembelahan secara meiosis menjadi spermatosit sekunder dan spermatid. Kemudian, spermiogenesis merupakan tahap pematangan spermatid menjadi spermatozoa matang. Spermatid merupakan sel melingkar yang mengandung inti, aparatus Golgi, sentriol, dan mitokondria yang berperan dalam pembentukan spermatozoa, dan spermiation merupakan peristiwa pelepasan sperma matur dari sel Sertoli ke lumen tubulus semifinerus, selanjutnya ke epididymis. Spermatogenesis terjadi melalui beberapa tahap pembelahan. Pada awalnya, spermatogonia akan menjadi perubahan menjadi spermatosit primer, yang kemudian menjadi spermatosit sekunder dan spermatid. Sebelum spermatid menjadi spermatozoa, terdapat fase yang dilewati spermatid yang biasanya disebut spermiogenesis. Fase ini terdiri atas pembentukan akrosom dan flagela yang bertujuan untuk membentuk morfologi normal spermatozoa yang terdiri dari kepala, leher, dan ekor yang normal. Ferti atau infertilnya seorang tidak dapat didiagnosis atau diduga dari jumlah sperma yang dihasilkan oleh testis, karena ada jumlah spermatozoa yang normal, tetapi bila memiliki morfologi dan kecepatan yang kurang baik akan menyebabkan infertil, dan jumlah spermatozoa yang sedikit tapi memiliki morfologi dan kecepatan normal maka masih bisa fertil. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut oogonia. Pertumbuhan oosit diantara lain berupa peningkatan diameter oosit, penambahan ukuran dan organel-organel, dan perubahan diameter oosit. Pertambahan ukuran-ukuran dari organel-organel, dan perubahan atau perkembangan dari inti dan sitoplasma. Proses oogenesis terdiri dari beberapa tahap, yaitu oogonium mengalami pembelahan mitosis berubah menjadi oosit primer yang memiliki 46 kromosom. Oosit primer melakukan meiosis yang menghasilkan 2 sel anak yang ukurannya tidak sama. Sel anak yang lebih besar disebut dengan oosit sekunder yang bersifat haploid. Ukurannya lebih besar dari yang lain dikarenakan berisi lebih banyak sitoplasma dari oosit primer yang lain. Sel anak yang lebih kecil disebut juga badan polar pertama yang kemudian membelah lagi. Oosit sekunder dibawahi oleh sel sperma, maka akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua. Begitu pula dengan badan polar pertama membelah menjadi 2 badan polar yang akhirnya mengalami degenerasi. Selama pembelahan meiosis kedua, oosit sekunder menjadi bersifat haploid dengan 30 kromosom dan selanjutnya menjadi oosit. Ketika inti nukleus sperma dan ovum siap melebur menjadi satu, saat itu juga oosit kemudian mencapai perkembangan akhir atau finalnya menjadi ovum yang matang. Peristiwa pengeluaran sel telur dikenal dengan istilah ovulasi.
Pada setiap ovulasi, hanya satu telur yang matang dan dapat hidup 24 jam. Jika ovum yang matang tersebut tidak dapat dibuahi, maka sel telur tersebut akan mati. Perkenalkan, nama saya Riki Maulana dari kelompok 1 kelas Ilmu Reproduksi Ternak B akan menjelaskan uji kualitas semen secara makroskopis. Uji makroskopis meliputi pengamatan warna, konsistensi, volume, bau, dan pH. Yang pertama adalah warna. Warna semen yang normal adalah krem atau putih susu, seperti yang terlihat pada gambar. Warna semen yang kekuningan disebabkan oleh pigmen riboflamin yang dibawa oleh suatu gen autosomal resesif dan tidak berpengaruh terhadap fertilitas. Bila semen berwarna merah, biasanya disebabkan karena semen tercampur dengan darah akibat adanya luka atau nanah pada saluran kelamin. Yang kedua adalah konsistensi. Konsistensi sering dikaitkan dengan kekentalan suatu cairan. Nah, terlihat pada video pertama ini, sperma yang nampak yaitu dalam kondisi kental karena pada saat dimiringkan dia masih dalam posisi tetapnya. Berbeda dengan video yang kedua, sperma yang dihasilkan encer ditandai dengan sperma yang digerakkan bergerak mengikuti wadahnya. Dari kedua contoh tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa sperma pada kondisi video pertama adalah sperma dalam kondisi yang bagus dikarenakan kekentalan sperma adalah salah satu indikasi sperma yang baik dan memiliki jumlah yang melimpah. Selanjutnya adalah volume. Volume semen pada satu kali ejakulasi dapat dilihat dari tabung penampungan yang berskala. Volume semen yang tergantung breed, spesies, dan metode penampungan. Standar volume ternak satu kali ejakulasi bisa menghasilkan 4-8 mili. 1 mili ada 100 juta sperma. Pada kondisi normal, volume semen sapi 5-10 mili, kambing 0,5-1, sedangkan ayam 0,2-0,5 ml. Yang keempat adalah bau. Semen yang sudah ditampung kemudian dicium. Semen normal memiliki bau amis pada sperma dan bau dari semen yang masih segar dapat tercium sangat kuat dibandingkan semen yang telah lama disimpan. Dan yang terakhir adalah pH. Nilai pH semen yang normal adalah 7 atau netral. pH dipengaruhi oleh konsentrasi spermatozoa yang terkandung di dalamnya. Semakin tinggi konsentrasi spermatozoa, semakin rendah pH semen. Terjadinya penurunan dan kenaikan pH disebabkan oleh akumulasi asam laktat, sedangkan peningkatan pH dapat disebabkan oleh banyaknya spermatozoa yang mati sehingga membentuk amoniak. Halo, nama saya Isat Nantio Akbar Wijanarko dari kelompok 1B, kelas Ilmu Reproduksi Ternak B, ingin menjelaskan tentang uji mikroskopis. Uji mikroskopis dibagi 4 yaitu uji motilitas, uji konsentrasi, uji mortalitas, dan uji abnormalitas. Uji motilitas. Gerak motilitas individu adalah penilaian gerakan spermatozoa secara individual, baik kecepatan atau perbandingan antara yang bergerak aktif progresif dengan gerakan-gerakan spermatozoa yang lainnya. Gerakan individu spermatozoa yaitu progresif atau gerak maju, yang merupakan gerak terbaik. Gerak mundur dan gerak melingkar sering merupakan tanda-tanda Cold-Shock. Gerakan berayun atau berputar-putar di tempat sering terlihat pada semen yang tua dan berhenti bergerak atau mati. Semen segar yang baik dan memenuhi syarat untuk diproses menjadi semen beku harus memenuhi persentase spermatozoa motil minimal 65-70%. Motilitas massa dapat dilihat saat sperma dalam satu kelompok bergerak bersama dalam satu arah. Motilitas massa yang diamati menunjukkan kualitas baik karena terlihat gelombang-gelombang kecil dan pergerakan yang lamban. Berdasarkan penilaian motilitas massa, penilaian sangat baik diberikan jika pada mikroskop terlihat gelombang-gelombang besar, aktif, tebal, dan sperma berpindah tempat dengan cepat. Penilaian baik diberikan saat sperma terlihat gelombang-gelombang kecil, bergerak lamban. Selanjutnya yaitu uji konsentrasi. Konsentrasi sperma adalah jumlah sel spermatozoa yang terdapat di dalam 1 mm semen. Penilaian konsentrasi sperma tiap milimeter semen sangat penting, karena faktor ini dipakai sebagai kriteria penentu kualitas semen
dan menentukan tingkat pengencerannya. Standar konsentrasi semen pada sapi yaitu di atas 1000 juta sel per mili, sedangkan pada kambing yaitu 1000 sampai 1500 juta sel per mili. Rumus konsentrasi total semen, yaitu konsentrasi total dikali 10⁻⁷. Kita ambil contoh 5 kotak, yaitu 250 dikali 10⁻⁷. Selanjutnya yaitu uji mortalitas dan abnormalitas. Uji mortalitas yaitu pengamatan terhadap mortalitas atau kematian sperma dapat dilihat melalui pewarnaan. Sperma yang masih hidup kepalanya akan berwarna putih, sedangkan sperma yang sudah mati akan berwarna merah keunguan. Sperma yang mati akan berwarna merah keunguan, terutama bagian kepala, karena rusaknya membran plasma sehingga sperma yang mati akan menyerap eosin dan masuk ke tubuh mereka. Sperma sangat membutuhkan energi saat berada di luar tubuh jantan. Oleh karena itu, penggunaan NaCl berfungsi sebagai pemberi energi bagi sperma, dan sperma dapat hidup kurang lebih 20-25 menit di luar testis jantan. Perhitungan presentasi sperma dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rumus mortalitas, yaitu jumlah sperma yang mati dibagi jumlah total sperma dikali 100%. Kita ambil contoh 10 sperma yang mati dibagi total sperma 100 dikali 100%, hasilnya 10%. Dan yang terakhir yaitu uji abnormalitas. Sperma yang normal memiliki ukuran kepala dan ekor yang baik serta utuh. Sebaliknya, sperma yang abnormal memiliki kekurangan seperti ekornya putus, kepalanya terlalu besar atau kecil, ekor membengkok maupun memiliki kepala dan ekor ganda. Kelainan morfologi sperma digolongkan sebagai abnormalitas primer dan abnormalitas sekunder. Abnormalitas primer disebabkan oleh ketidaksempurnaan proses produksi sperma di tubulus seminiferi dan proses pematangan di dalam epididymis. Sedangkan abnormalitas sekunder disebabkan oleh kerusakan pada saat penampungan dan evaluasi semen. Semen yang fertil secara normal tidak boleh mengandung lebih dari 15% spermatozoa abnormal. Abnormalitas semen dipengaruhi oleh stres panas, temperatur, dan kelembapan. Perhitungan presentasi abnormalitas dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus abnormalitas. Jumlah sperma abnormal dibagi dengan jumlah total sperma dikali 100%. Kita ambil contoh, jumlah total sperma abnormal 20 dibagi total sperma 100 dikali 100%, hasilnya 20%. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan maka dapat disimpulkan bahwa morfologi pada sel gamet jantan terdiri dari akrosom, sitoplasma, nukleus, sentriol, mitokondria, ekor, dan juga membran plasma. Sedangkan morfologi pada sel gamet betina terdiri dari corona radiata, zona pellucida, sentriol, dan juga nukleus. Lalu terdapat dua jenis proses gametogenesis, yaitu pada jantan yang disebut spermatogenesis dan pada betina yang disebut oogenesis. Dapat disimpulkan juga bahwa uji kualitas semen terbagi menjadi dua, yaitu uji makroskopis dan juga mikroskopis. Parameter pada uji makroskopis antara lain volume, warna, konsistensi, bau, dan juga pH. Sedangkan pada uji mikroskopis memiliki parameter antara lain mortalitas, motilitas, abnormalitas, dan juga konsentrasi. Untuk saran, sebaiknya praktikan terlebih dahulu mendalami materi-materi yang tertulis sebelum praktikum berlangsung, agar proses praktikum dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu,
Praktikum juga diharapkan ketika praktikum harus dipahami secara teliti agar tidak sia-sia dilakukannya acara praktikum tersebut. Sekian dan terima kasih.